Halo semuanya, selamat datang di channel Kamu Harus Tahu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kampanye Guadalcanal, yakni salah satu ofensif besar pertama sekutu yang dilancarkan terhadap Kekaisaran Jepang. Nah, bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak. Kampanye Guadalcanal, atau yang juga dikenal sebagai Pertempuran Guadalcanal, adalah kampanye militer yang berlangsung dari tanggal 7 Agustus tahun 1942 hingga tanggal 9 Februari tahun 1943 di Pulau Guadalcanal dan sekitarnya, dan merupakan bagian dari medan Perang Pasifik, Perang Dunia Kedua. Pertempuran itu berlangsung sengit di darat, laut dan udara, serta merupakan salah satu ofensif besar pertama yang dilancarkan sekutu terhadap Kekaisaran Jepang. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1942, pasukan sekutu yang didominasi oleh Amerika Serikat mendarat di Pulau Guadalcanal, Tulagi dan Florida yang berada di selatan Kepulauan Solomon. Pendaratan bertujuan untuk merebut pulau-pulau itu yang akan digunakan Jepang sebagai pangkalan yang akan mengancam rute logistik antara Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru. Sekutu juga bermaksud menggunakan Guadalcanal dan Tulagi sebagai pangkalan sekutu untuk mendukung kampanye militer yang bertujuan akhir merebut atau menetralisir pangkalan militer utama Jepang di Rabaul di Britania Baru. Kekuatan pasukan sekutu berada jauh di atas kekuatan Jepang yang menduduki Guadalcanal, Tulagi dan Florida sejak Mei tahun 1942. Sekutu berhasil merebut Tulagi dan Florida serta sebuah lapangan terbang yang sedang dibangun Jepang di Guadalcanal yang kemudian diberi nama Lapangan Udara Henderson. Jepang yang terkejut oleh serangan sekutu berulang kali berusaha untuk merebut kembali Lapangan Udara Henderson dari tangan marinir Amerika Serikat antara bulan Agustus dan November tahun 1942. Pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat dikerahkan untuk ikut mempertahankan Lapangan Udara Henderson pada bulan Oktober. 3 pertempuran darat, 5 pertempuran laut, dan semuanya terjadi dalam skala besar, dan pertempuran udara yang berlangsung terus-menerus yang terjadi hampir setiap hari, akhirnya berpuncak pada pertempuran laut Guadalcanal yang menentukan pada awal November tahun 1942. Jepang akhirnya berhasil dikalahkan dalam usaha terakhirnya yang mendaratkan cukup banyak tentara untuk merebut kembali Lapangan Udara Henderson. Pada bulan Desember tahun 1942, Jepang membatalkan semua usahanya untuk mengambil alih Guadalcanal. Pada tanggal 28 Desember Jenderal Hajime Sugiyama dan Laksamana Osamu Nagano memberitahu Kaisar Hirohito tentang keputusan untuk mundur dari Guadalcanal. Pada tanggal 31 Desember tahun 1942, Hirohito secara resmi mendukung keputusan itu. Jepang secara diam-diam mulai mempersiapkan operasi evakuasi yang diberi nama Operasi Ke. Operasi untuk penarikan mundur dari Guadalcanal menurut rencana akan dimulai pada akhir Januari tahun 1943. Pulau Guadalcanal akhirnya diserahkan kepada sekutu. Pasukan Jepang yang tersisa selesai dievakuasi pada tanggal 7 Februari tahun 1943 di tengah serangan Korps 14 Angkatan Darat Amerika Serikat. Secara total, tentara Jepang yang berhasil dievakuasi dari Guadalcanal berjumlah lebih dari 10.000 orang. Setelah tentara Jepang ditarik mundur, Guadalcanal dan Tulagi dibangun sebagai pangkalan militer utama untuk mendukung gerak maju sekutu hingga ke Kepulauan Solomon. Setelah kehilangan Guadalcanal, Jepang secara nyata mulai berada dalam posisi bertahan di Pasifik. Tekanan terus-menerus untuk memperkuat Guadalcanal telah melemahkan upaya Jepang di medan lain, dan secara tidak langsung turut mendorong keberhasilan serangan balik Australia dan Amerika di Nugini yang berpuncak dengan direbutnya pangkalan-pangkalan militer kunci di Buna dan Gona pada awal tahun 1943. Meskipun Angkatan Laut Amerika Serikat menderita korban tewas yang begitu banyak selama kampanye Guadalcanal, tapi sejalan dengan berlanjutnya peperangan, tentara yang dikerahkan di Pasifik semakin banyak. Di lain pihak, Jepang mulai berada dalam kesulitan akibat ketidakmampuan kompleks industri militernya untuk menyaingi kemampuan industri dan sumber daya manusia Amerika Serikat.
Jepang telah mencapai titik balik dalam ekspansi wilayah di Pasifik, dan Guadalcanal menandai transisi strategis sekutu dalam Perang Pasifik, dari operasi-operasi defensif menjadi ofensif strategis, serta dimulainya operasi-operasi ofensif terhadap Jepang yang berakhir dengan kapitulasi Jepang dan berakhirnya Perang Dunia Kedua.